apakah betul Dr. Reza menyerahkan uang itu karena tertekan gitu ya, dan apakah tekanan itu sah sebagai unsur pidana atau hanya sebatas komunikasi tegang gitu ya. Jadi semua ini tentunya akan ditentukan oleh hakim gitu ya. Kemudian juga harus dinilai ya antara objek dan subjeknya ini harus relevan gitu teman-teman. Kan secara logika hukum ya, ketika seseorang merasa terancam, pastinya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat personal gitu ya. Jadi nggak mungkin orang merasa terancam dengan sesuatu yang udah nggak ada. Nggak mungkin orang yang merasa terancam dengan sesuatu yang kalau di head to head itu nggak apple to apple gitu ya. Ibaratnya nggak balance gitu ya. Orang yang nggak kompeten dengan seorang yang mempunyai lisensi kan harusnya nggak imbang lah ya. Harusnya kan bisa beradu dengan data, ilmu gitu ya. Nah, jadi pada intinya replik jaksa itu memang kuat ya teman-teman. Saya cukup akui nih, jaksa cukup cerdik saat eksepsi terus replik. Jadi menurut netizen cendol, jaksa lebih fokus pada membantah secara prosedural atau secara formilnya ya, tapi tidak terlalu menyentuh apa substansi dari eksepsinya Nikita Mirzani gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung nih, jaksa cukup solid argumennya karena membantahnya dengan secara proseduralnya gitu ya. Tapi juga kita tidak bisa tutup mata bahwa eksepsi Nikita Mirzani secara substansi ini menarik untuk dikaji gitu ya. Jadi menurut feeling saya nih kemungkinan ya hakim lebih memilih ke pembuktian ya, karena memang tadi ada argumen dari jaksa penuntut bahwa untuk membuktikan eksepsi dari pihak Nikmir ya, misalnya tentang hubungan hukum antara Nikmir dengan Dr. Reza ya, harusnya di pembuktian gitu ya argumennya. Jadi betul ya gitu ya. Bang, bukti dari pihak pelapor jaksa. Buktinya kan ekstrak komunikasi kalau nggak salah ya, kemudian juga ada uang tunai, kemudian ada pembayaran apa sih ini pajak rumah gitu ya. Itu yang saya tahu, ada lagi beberapa yang mungkin bisa ditambahkan teman-teman. Menurut saya ada kesempatan. Jadi kesempatan itu selalu ada sahabat channel. Jadi ketika sebuah kasus itu masuk ke persidangan ya, sebelum ada ketok palu ya tentunya kesempatan ada gitu ya. Jadi orang itu kan hokinya beda-beda gitu ya. Jadi walaupun nih, jadi kita juga nggak bisa pungkirin bahwa ada pergeseran dana ya sebesar 4 miliar rupiah. Nah, itu bisa dianggap sebagai kerugian faktual untuk pelapor. Nah, tapi apakah 4 miliar itu bisa membuktikan bahwa semua unsur di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP itu dapat terpenuhi. Nah, itu yang nanti akan menjadi perjuangannya JPU, teman-teman. Gitu, dan hakim akan menilai gitu. Gitu. Jadi nggak bisa dipungkirin ya bahwa transaksi itu tuh aktus reus gitu teman-teman. Jadi tindakan nyata kemudian berdampak gitu ya. Tapi saya menilainya bahwa di kasus ini kan unsur-unsurnya tuh bukan serta-merta kerugian finansial aja yang harus dibuktikan. Jadi kan keuntungan untuk diri sendiri itu memang unsur, itu mungkin terpenuhin. Tapi di sisi lain kan ada unsur lainnya ya. Unsur lainnya ancamannya apa, subjeknya apa, dan objeknya ada korelasi nggak objek dan subjeknya ini punya melekat nggak secara hukum gitu. Masih 60-40. Ini jujur ya, ketika jaksa tadi membuat replik itu, menurut saya jaksa cerdas, repliknya bagus gitu. Dia lebih prosedur. Jadi kalau secara ini bagus sebenarnya. Dan sorry itu saya gitu, di eksepsi kemarin tuh memang menurut saya ada banyak beberapa poin yang offside gitu ya. Jadi sudah tidak
formil lagi tapi udah masuk substansi materi pembuktian gitu ya. Tapi oke gitu kan, tetap nanti hakim yang menentukan gitu teman-teman. Itu saya rasa pun juga pihak NIKPER juga sadar ya bahwa eksepsi itu ya kemungkinan nggak diterima gitu ya. Tapi kan seperti yang dikatakan oleh Nikbir juga, yang penting kan sudah dibacakan. Nah, dengan adanya eksepsi itu kan akhirnya kan banyak juga dari teman-teman yang terbuka nih. Oh ya betul ya, ternyata antara subjek dan objek hukum itu harusnya melekat gitu ya. Dalam artian kan logikanya seseorang nggak mungkin merasa terancam dengan hal-hal yang sebenarnya nggak berkaitan dengan profesinya gitu. Kalau 40, iya, saat ini saya masih kalkulasinya masih sama 60-40. Masih 60-40 gitu. Kasus perdata paling fatal buat Ega waktu itu dia ya. Nah, ini masalah yang perpanjangan setahun tuh saya belum lihat langsung sih teman-teman gitu. Makanya saya tunggu nanti di pembuktian. Di pembuktian gitu. Gitu ya. Sorry ya teman-teman yang request saya nggak naikin. Karena saya konsepnya bukan untuk ngobrol-ngobrol, mending telepon aja. Gitu. Nih, yang masalah perpanjangan 1 tahun itu, yang di rekaman itu, saya beda tafsirannya teman-teman. Saya nggak begitu. Jadi kalau saya nilai itu tafsirannya tuh si Mail ya nggak tahu kalau 1 tahun lagi ya gitu narasinya gitu kalau yang saya dengar. Tapi kan saya belum tahu nanti apakah nanti ada chat hasil ekstrak itu ternyata memang ada eh, pertanyaan dari pihak pelapor itu masalah perpanjangan gitu. Tapi kalau yang saya dengar dari rekaman itu si Mail yang menawarkan gitu, maksudnya yang menyampaikan, kemudian kan dijawab dengan apa gitu ya, dengan emoticon atau apa lupa saya. Jadi saya luruskan juga ya gitu, maksudnya kalau memang yang saya ini berbicara sesuai dengan apa yang saya dengar teman-teman. Jadi walaupun si ini pengacaranya bilang begini, kemudian ini saya juga cocokin juga, nggak saya telan mentah-mentah gitu. Bukan di rekaman tapi di WA. Nah, itu kan juga menarik ya. Makanya nanti kita tunggu di pembuktian apakah betul gitu. Karena tentunya kalau misalnya memang betul ada chat dari Dokter Reza minta diingatkan perpanjangan ya tentunya kan akan jadi dimensi baru gitu. Gitu. Karena kalau berpatokan dari dakwaan jaksa tuh saya nggak bisa objektif teman-teman gitu ya, karena gini kan jaksa agendanya apa sih, membela Nikita Mirjani kah atau untuk menuntut kan gitu ya. Jadi apa yang ditulis sama jaksa ya untuk kepentingan penuntutan gitu. Terus juga kalau mau didengar dari pengacara Nikmir juga kan punya ada agenda juga pembelaan, jadi bias gitu teman-teman gitu. Tapi makanya saya menganalisa itu apa yang masuk logika aja gitu, yang masuk logika kemudian dengan berdasarkan pasal gitu ya. Yang pasti saat ini saya merasa pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP itu belum dapat dibuktikan secara sempurna gitu ya. Ibarat persentase tuh ya masih 50%. Perdata dong.
Nih, kan tadi jaksa juga ngomong teman-teman. Coba dengar jaksa siang tadi ngomong apa? Apa? Cara pembuktiannya antara perdata dan pidana tuh beda gitu fokusnya. Beda gitu ya. Gitu. Jadi makanya saya bilang apa yang tidak bisa dijawab dalam ranah pidana itu bisa dijawab dalam ranah perdata. Begitu juga sebaliknya. Jaksa yang saya lihat dia membela RG itu udah betul udah sesuai kapasitasnya jaksa membela RG. Justru yang aneh itu kalau jaksa membela Nikmir baru tuh kita harus protes. Kan namanya nih teman-teman, makanya saya bilang ya, saya selalu bilang jangan kaget ketika nanti persidangan itu jaksa tuh kayaknya tuh jahat gitu, kayaknya jahat sama terdakwa ya memang tugasnya itu untuk menuntut gitu. Saya jujur ya sama sama jaksa sama jaksanya itu menurut saya masih sesuai ya, masih sesuai ini kecuali maskernya ya yang jadi kritikan saya gitu. Tapi kalau yang lainnya saya lihat ya masih kalau di secara kasat mata di dilihat dari TikTok ya berjalan ini aja sesuai dengan tugasnya mereka masing-masing teman-teman. Gitu. Jadi ini kasihan jaksanya yang aneh apa kemarin tuh minggu jaksanya kicep loh kesian. Bang bela siapa RG apa NM. Jadi saya ini nggak pernah mau membuat pengakuan ya teman-teman gitu. Saya membela Dokter Reza kah atau membela Nikmir kah? Karena saya mengalir aja. Saya membahas apa yang saya suka gitu. Dan saya menganalisa apa yang lebih menantang. Karena saya juga bilang netral orang nggak percaya. Saya bilang objektif orang nggak percaya. Gitu. Jadi terserah interpretasi orang-orang aja mau mau nganggapnya saya dukung siapa gitu. Bang selalu bahas RG berarti Bang tim NM. Tapi yang saya bahas kira-kira saya pernah nggak nih coba kamu cari saya pernah nggak membahas pribadinya personalnya atau saya menghina-hina body shaming atau saya membahas hal-hal yang di luar kasus coba coba silakan cari baik di PT saya maupun komentar gitu. Gitu makanya teman-teman justru harus hati-hati ketika orang tuh yang punya standar ganda bilangnya netral tapi lebih agresif membahasnya gitu bilangnya objektif tapi lebih membahas personal orangnya gitu itu teman-teman harus hati-hati gitu. Jadi jangan percaya juga ya gitu. Makanya saya bilang setiap opini orang itu nggak ada yang benar-benar mutlak tuh salah, nggak ada yang benar-benar mutlak benar ketika membahas kasus hukum karena apa yang kita anggap benar itu kadang-kadang hakim beda pandangannya gitu. Tapi ketika orang sudah nggak fokus dengan apa yang dibahaskan ya, ketika membahas isu hukum tapi yang dibahas itu tentang moralitas gitu ya. Ini kita Mirzani tukang bully. Nah, itu teman-teman harus dihindarin gitu. Semua Indonesia juga tahu nih kita Mirzani tukang bully, tukang apa mulutnya pedes. Tapi kan kita bukan bicara tentang moral. Ingat ya, yang kita bicarakan itu tentang kasus hukum gitu. Karena kalau berbicara tentang moral itu apa relatif teman-teman. Kita nggak bisa mengukur moralitas seseorang gitu.
gitu. Jadi bullshit ketika orang bilang netral tapi ini bahas kehidupan pribadinya. Aduh, saya juga nggak bilang diri saya luar biasa, tapi saya menghindarin membahas tentang kehidupan pribadi gitu. Makanya ketika teman-teman bang bahas mama ini, bang bahas tentang judol itu di luar kasus gitu. Saya nggak bisa berbicara berbicara yang belum di belum secara official diumumkan gitu. Apalagi berbicara tentang ibu ya, karena netizen channel nggak punya orang tua. Jadi ketika berhubungan dengan orang tua tuh saya sedih gitu teman-teman. Kira-kira putusan sela akan seperti apa bang? Nah ya, ini jangan ini teman-teman nih, nggak boleh gitu. Jadi ntar ya saya bahas balas satu-satu. Kebanyakan tim tim MN selalu body shaming. Itu saya nggak pungkirin ya. Itu saya nggak pungkirin. Banyak pendukung yang fanatik ya. Tapi tahu nggak, saya juga sering loh di body shaming sama orang sampai DM nyerang personal saya dengan karena saya dinilai membela Nikmir gitu. Jadi sama aja, ada pendukung itu yang yang benar, ada yang enggak juga. Baik di kubu A, kubu B itu sama gitu. Jadi saya tuh tiap hari dapat DM teman-teman dari dari akun-akun nggak jelas, ya kadang komentar yang aneh-aneh gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Putusan sela. Jadi putusan sela itu ini majelis hakim nanti akan menentukan apakah kasusnya ini masuk ke layak untuk dinaikkan ke proses berikutnya ya, pembuktian, kemudian masuk ke pokok perkara, ataukah memang bisa relevan eksepsinya Nikita Mirzani sehingga kasus ini dianggap dakwaannya cacat formil gitu ya. Gitu. Jadi nanti minggu depan itu putusannya putusan sela ya, bukan putusan Nikita Mirzani bebas atau enggak gitu. Apakah kemungkinan eksepsinya diterima dan kasusnya ini dakwaannya dianggap cacat gitu ya. Nah, fenomena yang ada di Indonesia itu mengutip dari statementnya Bang Togar ya. Jadi beliau kan mengatakan katanya 1000 banding 1 gitu eksepsi diterima, itu realita lapangan betul teman-teman. Jadi langkahnya eksepsi yang dikabulkan itu sama dengan langkahnya vonis bebas di Indonesia gitu ya. Kenapa? Ya banyak faktor ya. Ini menurut penilaian saya, kenapa eksepsi itu dia jarang diterima. Jadi hakim itu mungkin nampaknya lebih tertarik untuk membahas untuk masuk ke pembuktian. Kemudian kedua juga menjaga marwah kepolisian dan kejaksaan gitu. Apalagi di kasus ini, teman-teman bisa bayangkan nggak seandainya eksepsinya diterima? Bagaimana nanti bully yang diterima oleh jaksa dan penyidik? Perkiraan kita sama nggak, Chen? Nah, ini ya. Jadi tadi tuh si jaksa tuh bagus loh, jujur bikin repliknya. Jadi dia tuh membantainya tuh bukan membantai isinya, tapi membaca prosedur gitu ya. Jadi dia menegaskan bahwa ya memang dia dominus litis gitu. Saya rasa hakim kayaknya lebih tertarik untuk masuk ke tahap pembuktian gitu. Jadi dalil jaksa tadi bagus ya, membalikan gitu. Ya kalau memang dianggap antara subjek dan objeknya itu tidak memiliki korelasi ya, maka kan harusnya memang harus ke pembuktian biar lebih terang benderang gitu. Perkiraan yang pasti lebih sebulan, antara sekitar 1 sampai 3 bulan kayaknya selesainya sidang pidananya. Iya, overclaim dan overprice malah nyosep itu kan awalnya intinya.
Iya, ini jujur ya teman-teman gitu. Jadi yang rese ini kan kadang-kadang yang apa pendukung-pendukung sama aja sih. Tapi saya kebetulan kan apa menjadi korban pendukungnya RG. Ya maksudnya netizen ya gitu. Kadang komentarnya juga kelewatan juga. Gitu. Cuman nggak semua, ada kok yang komentarnya bagus gitu. Ya itu kalau bagus ya saya juga nanggapinnya bagus juga. Tapi kalau udah sentimen duluan kan kita berasa teman-teman kalau orang komentarnya tuh lagi sentimen atau enggak. Minggu depan kayaknya ini deh apa hakim akan ini ya akan membacakan apakah media apa lanjut ke pembacaan pokok perkara. Iya tuh maksimal proses sidang perkara 5 bulan. Jadi biasa aja teman-teman apa proses persidangan tuh lama. Apalagi ketika terdakwanya tuh nggak ngaku, karena kan pembuktian kan. Beda halnya kalau misalnya terdakwanya udah ya udah ngaku aja salah gitu. Jadi tinggal ngebaca-baca doang tuh juga jaksanya bacanya cepet-cepet sama hakimnya. Iya 3 kali ya, 3 kali kayaknya. 3 kali ini kan yang ketiga kan. Yang sebelum kan yang pertama pengacara sama pengacara. Kemudian kedua yang gak dikasih izin. Nah ini ketiga kan udah dikasih izin tapi nggak datang. Emang boleh ya selalu nggak hadir. Nih teman-teman juga nih jangan tersesat lagi ya. Di sidang pidana DRG itu hadirnya tuh di saat nanti diminta sebagai saksi korban diminta keterangan. Kapan? Nanti ada waktunya gitu. Jadi sekarang ini kalau di sidang pidana ya belum ada kewajiban hadir. Tapi di sidang perdata menurut saya ya berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 para prinsipal baik tergugat maupun penggugat wajib hadir gitu ya. Kalau tadi tuh betul saya sepakat kalau dikatakan tidak hadir. Karena tadi kan memang mediasi kan wajib hadir.